Halo, assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Pak Eka hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah cukup sibuk, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk kita bertemu. Karena saya dengar ya Pak Eka mau ada coaching ya hari ini. Maka Ya, saya akan melakukan supervisi coaching Pak Eka. oke. Pak Eka, sebelum melakukan proses coaching, mungkin ada yang perlu sedikit saya sampaikan. Saya akan mensupervisi Pak Eka. Sini kita santai saja ya Pak Eka ya. Pada Ya, saat Pak Eka supervisi nanti saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana di sana ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. ya. Em, Kompetensi apa yang ingin Pak Eka kembangkan? Jadi selama coaching nanti saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya, Yang lebih spesifik ingin saya observasi yang mana nih Pak Eka? yang mengajukan Mengajukan pertanyaan yang pertanyaan berbobot. berbobot ya. Oke. Adakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Eka inginkan ini? Apa nanti indikatornya? Ya, indikatornya yang pertama saya harus bisa dalam fokus dalam mendengarkan ataupun pelaksanaan coaching nantinya, dan juga saya dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk coaching nanti. Oke. Em, dari observasi saya nanti apa yang Pak Eka harapkan? Yang saya harapkan ada nanti dari Ibu untuk memberikan penilaian kepada saya mana yang kurang ataupun yang harus saya perbaiki ke depan. Oke, baik. Oke, Pak Eka, kita akan lebih fokus pada pertanyaan berbobot ya. Nanti kita Ya, lihat. Saya harap proses percakapan coachingnya akan berjalan dengan lancar dan Pak Eka bisa mulai percakapan coaching dengan coachingnya ya, Pak Eka ya. ya, siap. Baiklah. Selamat siang Ibu Tria. Selamat siang Pak Eka. Bagaimana kabarnya Putri hari ini? Sehat? Masih semangat kan? Alhamdulillah sehat. Tapi sedikit kurang semangat nih Pak Eka. Kalau Pak Eka sendiri gimana kabarnya Pak Eka? Alhamdulillah, saya kabarnya sehat. Kok kurang semangat gimana, Bu? Iya nih Pak Eka, saya butuh teman ngobrol nih. Makanya tadi saya WA Pak Eka tadi untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Oh, gitu ya. Ini kira-kira mau ngomongin apa ini obrolan kita ini? Jadi gini loh Pak, saya tuh bingung tentang pembelajaran di kelas, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia materi teks prosedur. Murid-murid saya tuh Pak tidak fokus, tidak antusias dan pembelajaran. Saat memberikan penilaian formatif, nah endingnya rata-rata nilai anak-anak rendah Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi saat ini murid-murid tidak fokus dan kurang antusias saat pelajaran bahasa Indonesia. Iya Apalagi tentang Pak, materi teks itu ya. iya Pak, betul. Jadi waktu itu murid-murid itu kurang paham. Gitu ya. Oke, tapi mohon maaf nih ya Bu, mungkin waktu kita ngobrol ini kan agak pendek ya. Jadi kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini nantinya seperti apa Ibu? Ya, saya berharap sih Pak mendapatkan solusi dari ngobrol kita ini Pak. Ya, solusi supaya murid-murid saya itu di kelas fokus dan antusias dalam pembelajaran bahasa, khususnya materi teks prosedur ini Pak, sehingga mereka bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Oh, oke, oke. Berarti kita
mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias pada saat pembelajaran itu ya. Iya Pak Eka. Begitu Bu. Baik, menurut Bu Tria nih, anak-anak yang memahami atau yang fokus antusias memahami teks prosedural itu yang seperti apa menurut Ibu? Menurut saya murid-murid yang fokus, antusias itu yang memperhatikan pembelajaran Pak, dan mereka ikut berperan aktif dalam kegiatan itu Pak. Lalu mereka juga memahami materi itu dengan jelas. Ya misalnya mereka tahu jenis-jenis teks prosedur, terus langkah-langkah membuat teks prosedur, begitu Pak. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan Bu Tria tadi ya. Iya, menurut Yang saya ideal ya. Pak, idealnya Pak. Oke Bu, nah kalau misal ini Bu ya, mau tanya nih, untuk level poin, misalnya level poin Ibu yang anak-anak yang tidak fokus atau tidak antusias itu, menurut Ibu berapa nih nilai level poinnya dari 1 sampai 10? Kalau saya rata-ratakan ya Pak, pemahaman mereka itu masih rendah sekali Pak. Ya dari 1 sampai 10 kira-kira 5 lah Pak. Dari level fokus, antusiasnya rata-rata 5 Pak. Oh, oke. 5 ya berarti ya. Iya Pak. Jadi 5, level 5 ini menurut Ibu banyak ya kurang memahami, fokus. Kira-kira apakah ada kemungkinan murid-murid Ibu ini bisa ke level 10? Mungkin bisa Pak untuk memahami teks prosedur berada di level 10, mungkin bisa Pak. Oke, baik, level 10 ya untuk pemahaman materi. Menurut Bu Tria nih, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Bu Tria di kelas 5 supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus, dan juga antusias mengikuti pembelajaran? Nah, itu dia Pak yang saya bingung Pak, yang saya ingin tanyakan. Saya tuh sempat berpikir sih Pak, saya itu mau gunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid Pak, seperti yang kita pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin. Wih, bagus itu Bu idenya, bagus sekali itu. Jadi Ibu akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya? Iya Pak. Coba rencana aksinya bagaimana Bu Tria? Nah, gini Pak, kan di awal semester kemarin tuh kan saya sudah melakukan asesmen diagnostik tuh Pak. Ya. Untuk misalnya khusus pembelajaran kognitif, gaya belajarnya gimana, terus apa mereka kinestetik, auditory atau visual, mungkin gitu Pak. Nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar Pak. Baik, bagus benar itu. Bagaimana nih penerapan pembelajaran diferensiasi dalam materi teks prosedural tadi? Mungkin gini Pak, untuk rencana aksi saya nih, misalnya untuk diferensiasi konten dan proses, mungkin saya nyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda Pak tentang teks prosedur ya sesuai dengan gaya belajar mereka tadi Pak. Nah misalnya nih mereka gaya kinestetik, saya akan siapkan cara membuat makanan dan minuman dan langkah-langkahnya. Mungkin juga kalau untuk gaya belajar auditory bisa saya siapkan lembar bacaan atau wawancara mengenai teks prosedur. Nah, sedangkan yang visual nanti saya gunakan video-video pembelajaran, Pak. Nah, gitu, Pak. Wah, menarik sekali itu, Bu ya. Terus menurut Ibu, berapa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukurannya ya, Pak ya. Kalau saya lihat ukuran keberhasilannya itu apabila nanti murid-murid itu fokus, antusias, dan mereka bisa memahami teks prosedur dengan baik, Pak. Ya, rencananya sudah baik nih Bu ya. Apakah menurut Ibu akan ada kendala dalam menerapkan rencana Ibu ini nantinya?
Mungkin kendalanya ini Pak, saya harus butuh waktu untuk nyiapkan media yang sesuai dengan gaya belajar murid Pak. Ya saya juga butuh teman nih untuk rekan sejawat nanti supaya melihat kegiatan saya nanti Pak. Oke. Jadi perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan Ibu? Mungkin butuh 2 sampai 3 hari Pak untuk mempersiapkan modul ajarnya, media, Ya. APD gitu Pak. Selain mempersiapkan itu tentunya mungkin ada seseorang atau siapalah yang membantu Ibu Tria nih untuk mempersiapkan pembelajaran ini. Iya sih Pak, saya tuh mau ngajak rekan sejawat saya mau berkolaborasi dengan wali kelas 5A namanya Bu Neni. Nanti saya akan berkolaborasi sama beliau Pak. Oke. Kira-kira kapan nih Ibu Tria mau menerapkannya di kelas? Kira-kira hari Senin, Selasa. Jadwal pelajarannya hari Selasa Pak. Hari Selasa. Oke. Baiklah ya Putri ya. Kita ngobrol nih mungkin sudah mendapatkan beberapa sesi ya kan untuk kali ini. Terus gimana untuk itunya Bu? Apa yang Ibu dapatkan setelah kita ngobrol nih apa ini? Menarik sekali ya Pak. Jadi tuh awalnya ntar Pak saya batuk sebentar. Awalnya saya bingung awalnya tadi saya bingung Pak gimana tentang masalah saya ini tapi ternyata setelah saya ngobrol sama Pak Eka, alhamdulillah saya mendapatkan solusi yang baik tentang ini Pak. Saya sudah menemukan solusi saya ini. Awalnya saya bingung kan Pak tadi, tapi setelah ngobrol sama Pak Eka saya mendapatkan solusi. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, lalu saya juga mau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak. Oke, wah bagus Putri ya. Berarti Ibu sudah menemukan solusinya, jadi tetap semangat untuk selalu belajar ya Bu ya. Iya Pak Eka, terima kasih. Tetap semangat juga nih Pak. Makasih banyak ya Pak ya, udah mau jadi teman ngobrol. Sama-sama Putri ya. Kalau butuh support jangan lupa hubungi saya lagi juga nggak apa-apa. Dan setelah pelaksanaan pembelajaran jangan lupa juga nih cerita ke saya kan, bagaimana keseruannya pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan. Oke, baik Pak. Siap. Nanti saya akan hubungi Bapak kembali. Makasih sekali lagi ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Eka. Jadi tadi saya sudah melihat bagaimana Pak Eka melakukan percakapan coaching dengan coach Pak Eka, yaitu Ibu Tria. Ya. Sekarang kita ngobrol sedikit ya Pak Eka ya. Bagaimana Pak Eka menilai performa Pak Eka tadi dalam kompetensi tadi? Kalau saya tadi menilai untuk diri saya sendiri, dalam kehadiran penuh saya sudah fokus, terus sudah bisa mendengarkan dengan baik. Mungkin kalau kekurangannya saya dalam menyampaikan atau mengajukan pertanyaan berbobot mungkin ada sedikit yang agak ragu atau kurang, Bu. Iya, apa yang membuat Pak Eka merasa itu kurang? Ya, karena untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu kan ada kata-kata yang tidak seharusnya atau kata-kata yang nanti jawabannya itu pasti akan langsung to the point, nggak pakai ada penjabaran seperti itu. Oke.
Boleh saya menyampaikan pengamatan saya, Pak Eka? Ya, silakan Bu. Iya. Tadi pada saat saya mengamati, pada saat Pak Eka melakukan coaching dengan Bu Tria, menurut saya itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana menurut Pak Eka setelah mendengar ini? Ya, agak seneng sih. Berarti udah Namun ini. Pak Eka, benar seperti yang disampaikan Pak Eka, saya lihat Bapak kehadiran penuhnya di sini bagus, sangat bagus, juga mendengarkan aktif, juga saya lihat Bapak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci. Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Tria. Namun agar lebih lagi dari standar, saya rasa Pak Eka sebaiknya dapat memberikan pertanyaan yang lebih lagi, menggali peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang ada di diri Bu Tria ataupun lingkungan yang dapat membuat Bu Tria memiliki solusi yang lebih luas lagi. Iya Bu. Iya. Mungkin kedepannya untuk coaching seperti yang saya sampaikan tadi, berikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, terus seolah-olah Pak Eka juga sangat memahami posisi atau sangat memahami keadaan Bu Tria, sehingga Pak Eka bisa menggali lebih lagi, menggali potensi tadi, agar performa kedepannya bisa dapat lebih bagus. Oke, terima kasih Bu atas masukannya Ibu. Nah, dari diskusi kita ini sudah terbayang apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di area ini? Mungkin dengan kapan, di mana, dan siapa yang akan membantu? Ya, untuk meningkatkan kompetensi tentang tadi menggali atau menanyakan pertanyaan berbobot tadi ya, saya akan mempelajari lagi kata-kata ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali jawaban lebih luas lagi, dan nanti saya akan berkolaborasi dengan kawan CGP yang lain karena berhubungan di SD saya sudah ada satu, jadi nanti bisa berkoordinasi dengan atau berkolaborasi dengan kawan tersebut. Iya. Jadi Pak Eka, pada form supervisi akademik ini saya akan tuliskan bahwa Pak Eka sudah memiliki kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif juga, dan juga sudah dapat memberikan pertanyaan berbobot ya Pak. Namun untuk dapat meningkatkan, memberikan pertanyaan berbobot, lebih lagi menggali potensi Koci. Siap. Oke, sebagai penutup Pak Eka, boleh Pak Eka berikan sebuah pernyataan atau apa kesimpulan dari yang kita lakukan proses supervisi ini? Jadi kesimpulannya dalam kegiatan coaching ini tentunya kehadiran penuh sangat diperlukan karena di situ titik fokusnya dari pertanyaan dan juga jawaban dari coach harus diamati, harus diperhatikan, dan dalam mengajukan pertanyaan berbobot diusahakan menggunakan kata-kata yang dapat menggali lebih luas lagi dalam mengembangkan suatu pertanyaan dan menggali informasi. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak Eka. Saya rasa supervisi kita kali ini bisa kita finishkan di sini. Saya harap nanti ke depan kita dapat bertemu lagi sehingga saya dapat melihat performa Pak Eka yang lebih yahut lagi. Terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.